Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan mulia ini saya bisa menyimpulkan mata kuliah analisis kebijakan bisnis mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrullah. Saya dari kelas A Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Baik, pertemuan pertama, penjelasan LPS dan kontrak perkuliahan dan analisis kebijakan bisnis. Mata kuliah analisis kebijakan bisnis ini sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakan memang menyangkut pemikiran yang bersifat strategis yang membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi. Di samping bersifat menyeluruh, interval waktu dari dampak tersebut juga bersifat jangka panjang. Beberapa istilah kemudian berkembang menjadi perencanaan jangka panjang dan perencanaan strategis. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami kompleksitas masalah-masalah organisasi yang multifungsi serta merumuskan strategi dan kebijakan bisnis dalam menghadapi persaingan. Adapun bahan kajian atau pokok bahasannya adalah konsep strategi dan kebijakan bisnis. Apa itu arah tujuan perusahaan? Kenapa visi misi, tujuan dan strategi sangat penting untuk perusahaan? Bagaimana mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan, sumber daya perusahaan, kemampuan dan daya saing, dan lain-lain. Selanjutnya pertemuan kedua, kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Ruang lingkup dari kebijakan publik mencakup banyak bidang seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Kebijakan publik bersifat hierarkis dari mulai tataran nasional, regional, dan lokal. Sedangkan kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain. Kebijakan privat ini hanya berlaku internal bagi lembaga atau individu itu saja. Sebagai suatu profesi atau bidang ilmu, objek liputan analisis kebijakan adalah kebijakan publik. Kebijakan privat tidak termasuk dalam objek liputan analisis kebijakan. Kebijakan perusahaan misalnya merupakan objek liputan dari profesi atau bidang ilmu manajemen perusahaan. Dengan demikian, analisis kebijakan pertanian berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian. Oke, selanjutnya pertemuan ketiga, strategi dan kebijakan. Kebijakan dalam suatu organisasi merupakan pedoman umum untuk melakukan kegiatan ataupun keputusan dari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Kebijakan biasanya berupa suatu pernyataan yang dapat memberikan pedoman kepada anggota organisasi tentang bagaimana hendaknya mereka bertindak dalam situasi tertentu. Menurut Mintzberg dan Quinn, strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan ataupun tindakan-tindakan ke dalam suatu keterkaitan secara terpadu. Strategi yang baik diharapkan mampu membantu mengintegrasikan berbagai kepentingan
Studi tentang strategi dan kebijakan bisnis berkaitan dengan proses menentukan strategi yang relevan melalui kekuatan dan tujuan yang menjadi curahan perhatian. Manajemen strategi dan kebijakan bisnis merupakan upaya untuk menentukan arah masa depan organisasi berikut, implementasi dari keputusan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pertemuan keempat, menetapkan arah perusahaan. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Visi dan misi tentu tidak untuk dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Banyak visi dan misi yang mandul karena tidak dapat dijabarkan ke dalam program kerja operasional. Kondisi ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa visi dan misi hanya merupakan simbol semata. Dalam video ini, saya akan memaparkan prinsip-prinsip dalam membangun dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Visi mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa mendatang. Berbeda dengan misi, visi biasanya menggambarkan apa yang ingin diraih perusahaan. Misi mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Strategi suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang disertai susunan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini bisa juga diartikan suatu program yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Ada 5 alasan mengapa perusahaan memerlukan strategi bisnis. Pertama, tahap perencanaan. 2, identifikasi kekuatan dan kelemahan. 3, efisiensi dan efektivitas. 4, keunggulan kompetitif. 5, kontrol. Pertemuan kelima, lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan eksternal yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Beberapa ahli menawarkan klasifikasi yang berbeda untuk lingkungan eksternal, dan di sini saya akan merujuk ke buku Thomas L. Whelan, Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis. Ia membagi hierarki lingkungan eksternal menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, lingkungan fisik alami, terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar. Yang kedua, lingkungan sosial, termasuk komponen analisis Pestel, tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Yang ketiga, lingkungan tugas, mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Mereka terdiri dari pemerintah, kelompok kepentingan khusus, pelanggan, pesaing, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, kreditor, dan masyarakat. Pertemuan ke-6, lingkungan bisnis internal. Lingkungan bisnis internal adalah jenis lingkungan bisnis yang terjadi di dalam tubuh perusahaan itu sendiri dan punya pengaruh tinggi terhadap aktivitas bisnis. Lingkungan bisnis internal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu resource, capability, and core competencies. Yang dimaksud resource adalah ketersediaan bahan baku bagi perusahaan. Capability merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan, sementara core competence adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing. Pertemuan ke-7, analisis situasi dan strategi perusahaan. Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan program.
Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Model analisis situasi yang pertama, SWOT. Pengertian SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Yang B, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. C, prinsip analisis SWOT. Sebagai analisis SWOT adalah alat perencanaan strategi yang melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan atau SWOT. D, manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan atau yang biasa disebut SWOT. Pengertian strategi merupakan komponen penting dalam pengelolaan perusahaan karena melalui strategi manajemen inilah sebuah perusahaan merencanakan taktik yang akan dipilih untuk dilaksanakan dan diterapkan sehingga perusahaan dapat unggul dalam dunia bisnis. Baiklah, pada itulah tadi penjelasan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Bila ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri kata, wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you to own